Fenomena La Nina adalah fenomena iklim global yang ditandai dengan adanya anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik tengah ekuator. Di sana suhu muka air laut lebih dingin dari biasanya. Sampai saat ini suhu di sana sudah mencapai minus 1 derajat Celcius lebih. Padahal suhu muka air laut di Indonesia ini sudah hangat, sudah di atas 26 derajat Celcius, bahkan mungkin sudah 28 derajat Celcius atau lebih. Nah, artinya terjadilah gap, perbedaan yang nyata antara suhu muka air laut di Samudra Pasifik tengah ekuator dengan suhu muka air laut di Kepulauan Indonesia. Akibat dari gap suhu muka air laut ini terjadilah perbedaan tekanan udara. Dan hal ini mengakibatkan terjadinya aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju ke Kepulauan Indonesia. Dan aliran massa udara basah ini semakin menguat karena gap perbedaan suhu dan tekanan udara ini semakin tinggi. Dan itulah yang disebut sebagai fenomena La Nina dan berdampak pada penambahan uap-uap air dan awan-awan hujan di wilayah Kepulauan Indonesia yang sebetulnya saat ini sudah terjadi penguapan yang intensif dan pembentukan awan-awan hujan akibat dari masuknya musim hujan. Sehingga terjadilah penguatan, penambahan yang diprediksi dapat meningkatkan akumulasi curah hujan bulanan ya, curah hujan bulanan dan musiman sampai meningkat sampai 20% hingga 40% di atas normalnya. Dan itu tentunya akan berakibat pada terjadinya hujan yang lebat, bahkan kadang-kadang atau sering pula disertai angin kencang dan kilat petir. Puncaknya diprediksi mulai terjadi di bulan Desember. Puncaknya itu Desember dan puncak musim hujan itu Januari Februari. Sehingga kita harus bersiaga menghadapi Desember, Januari, Februari. Maret masih terjadi La Nina, tetapi semakin melemah sampai April. Jadi secara umum kita perlu bersiap sampai April. Meskipun Maret, April itu sudah melemah dan diharapkan Mei itu sudah tidak berpengaruh lagi La Nina. Yang harus disiapkan apa? Kami sudah sejak awal Oktober berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait seperti PUPR yang mengatasi banjir, kemudian Badan Geologi yang mengelola tentang gerakan tanah dan banjir bandang, juga Kementerian Lingkungan Hidup yang mengelola DAS ya, dan juga pemerintah daerah, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten dan BNPB. Kami bersiap-siap terutama untuk menyiapkan bagaimana pengelolaan tata air dari hulu ke hilir dan bagaimana meningkatkan kapasitas tampungan-tampungan air di danau-danau, di kanal-kanal, di waduk-waduk. Karena kan akan terjadi tambahan sampai 40%. Berarti kan kapasitas danau, waduk, tampungan air harus ditambah ya. Dan tentunya juga menyiapkan masyarakat untuk selalu mengantisipasi dan memonitor terus info perkembangan cuaca di aplikasi mobile phone Info BMKG. Potensinya adalah bencana hidrometeorologi, yaitu terjadinya banjir bandang, terutama di lembah-lembah sungai ataupun di dataran ya. Banjir bandang biasanya di kaki gunung karena ini sentoran banjir dari hulu, dan juga selain itu longsor dan juga sering disertai kalau hujan lebat ya. Ini kan pemicunya hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang dan longsor. Nah, hujan lebat ini sering disertai dengan angin kencang atau puting beliung juga akan lebih sering terjadi.
kilat petir juga lebih sering terjadi, sehingga mohon diwaspadai kalau melihat tumpukan awan-awan seperti bunga kol membumbung tinggi, itu biasanya mulai siang hari, dan biasanya itu akan menjadi hujan di sore harinya. Apalagi kalau sudah semakin gelap, tumpukan awan seperti bunga kol yang membumbung tinggi ini, kalau sampai gelap itu siap untuk turun sebagai hujan lebat yang disertai angin kencang atau kilat petir. Iya, mohon diwaspadai fenomena tersebut, dan juga selalu mohon memonitor aplikasi mobile phone Info BMKG, karena di situ kami akan memberikan peringatan dini selain perakiraan cuaca. Jadi silahkan install aplikasi Info BMKG dari Play Store atau Apple Store. Jadi tinggal install, itu gratis ya. Nah, setelah menginstall, maka Bapak Ibu dan semua masyarakat bisa mengetahui pilih fitur cuaca. Jadi akan ada beberapa pilihan, cuaca, iklim, gelombang tinggi, ya, cuaca penerbangan, gempa dan tsunami. Nah, pilih fitur cuaca. Di situ silakan memilih provinsi tempat Anda ingin tahu cuacanya. Setelah provinsi, pilih kabupaten, dan setelah atau kota ya, kota atau kabupaten. Seluruh kota dan kabupaten ada di situ. Kemudian pilih kecamatan ada di mana. Seluruh kecamatan ada di situ, seluruh kecamatan di Indonesia. Nah, setelah disentuh nama kecamatannya dengan menyentuh layar, akan terlihat kondisi cuaca selama 7 hari ke depan. Setiap hari akan diupdate setiap 3-6 jam. Kondisi cuaca ini terdiri dari kondisi hujan, kemudian suhu udara, kemudian juga kecepatan dan arah angin serta kelembapan udara. Sehingga kita bisa memperkirakan 7 hari lagi akan terjadi cuaca ekstrim atau tidak.